ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dan pengertian proposal bisnis. Jadi pengertian proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan laporan bisnis. Yang pertama, untuk memonitor, dan yang kedua, membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur, dan yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan, dan yang keempat, mendokumentasi prestasi kerja, dan yang kelima, pedoman dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan fungsinya: laporan informasi dan laporan analitikal. Berdasarkan subjeknya, laporan dibedakan berdasarkan departemen dan laporan itu diperoleh. Berdasarkan formalitasnya, laporan formal dan laporan informal. Berdasarkan keasliannya, laporan otoritas dan laporan sukarela dan laporan swasta, dan yang terakhir laporan publik. Perencanaan laporan dan proposal bisnis. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, analisis audiens dan menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, dan yang terakhir, mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Pengorganisasian laporan dan proposal. Cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Yang pertama, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Dan cara menyusun teks laporan dan proposal: membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, dan menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan yang terakhir, pemecahan masalah. Dan bagian pokok laporan dan proposal. Yang pertama, pendahuluan, tubuh dan isi, dan penutup. Di sini saya akan menjelaskan penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary part seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada bodi atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembukaan, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Membuat proposal pendek dan panjang. Cara membuat proposal pendek: yang pertama, ada pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan start dan anggaran, dan permintaan persetujuan. Sedangkan proposal panjang ada latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan SDM, dan aspek keuangan.